Waalaikumsalam. Okay, so everyone, so we are from group 5 and 6, and we will present about AI, and the name is Microsoft Copilot AI. So the first. Okay, this is how we look the AI. Ya. The name is Copilot AI ya. Okay, the first di sini banyak fiturnya. Yang pertama kita bisa bikin quiz dengan instan. Jadi nggak perlu copy paste lagi soal-soalnya kayak gitu. Terus kita juga bisa create a podcast. Terus kalau yang lainnya sama ya, ada generate image, terus ada add image atau add file. Nah, buat fitur yang lain bakal dijelasin sama Putri. Oke, jadi dikarenakan ini namanya Microsoft Copilot ya, jadi ini hampir sama dengan Word. Jadi di sini ada fitur mengetiknya. Jadi ada boldnya, ada apa itu, number list. Terus tapi mungkin ini tuh, oh iya, jadi kita bisa mengetik semisal kita mau ketik halo. Nah, gini ya. Nah, semisal kita mau translate nih ke bahasa Inggris, kita bisa kasih instruksi ubah ini ke bahasa Inggris. Nah, maka berubah, maka ada ini muncul ini. Nah, kita tinggal apply. Terus kalau AI ini, kalau kita mau ngecek grammar, terus tone dan lain-lain itu sebenarnya minim ya. Kalau misalnya tone itu cuma beberapa tone aja, misalnya kayak friendly, terus banyaknya itu formal. Terus kalau misalnya akurasinya juga kurang ya. Terus kekurangan dari AI Copilot ini tuh sumbernya nggak jelas, jadi nggak ada link sumber. Terus ini sama ya, kayak cuma bisa dipakai 1-2 kali, selanjutnya harus premium. Oke, selanjutnya bakal dijelasin sama Tayati. Oke, terus kalau kita mau ngecek struktur bahasanya atau grammarnya dari si Microsoft Copilot ini, misal ini udah ada teks, kita masukin teks bahasa Inggris misalnya, terus kita mau analisis kira-kira grammarnya tuh benar apa enggak. Nah, ini sebenarnya hampir sama kayak AI lain. Jadi kalau dari si template-nya ini sama kayak GPT, kayak ada tanda checklist atau tanda salah kalau emang salah. Nah, terus ini dijelasin dari frasenya, dari terus dia juga selain ngejelasin grammarnya korek apa enggak, si Copilot AI ini tuh kayak apa ya, setelah menunjukkan gitu struktur bahasanya benar apa salah, dia juga bisa apa ya, kayak kita bisa ubah gitu teks kita yang sebelumnya ini, apakah mau menjadi lebih playful, lebih polite, atau dan lainnya. Itu juga bisa tinggal dikasih instruksi aja, misal make the text more polite, misalnya more playful atau sebagainya gitu, seperti itu. Buat kelebihannya tadi yang udah dijelasin juga, karena
ini bawaan dari aplikasi Microsoft. Jadi tadi juga yang udah dijelasin sama Putri itu bisa kayak fiturnya sama kayak Word gitu, bisa ngetik, bisa bisa di bold atau ada number listnya juga tadi. Cuman tadi tuh si Word itu nggak bisa di share, ya nggak bisa disimpan gitu. Kalau paling bisa di share linknya aja, kayak kalau link Canva atau link Word gitu. Cuman nggak bisa disimpan dalam bentuk PDF atau Word gitu. Paling kalau kekurangannya tadi, kekurangannya itu nggak bisa sumbernya nggak ada. Jadi meskipun kita misal udah minta sumbernya juga gitu, teks ini sumbernya dari mana, itu tetap aja gak dikasih gitu sumbernya. Beda sama aplikasi AI atau website AI yang lain. Jadi kalau untuk sumber ini kurang banget. Jadi harus cross check dulu si teks ini tuh benar apa salah. Kalau semisal kita nih coba ya, kita kayak coba carikan sumbernya. Nah itu yang muncul justru materinya lagi. Jadi Bukan link jurnal atau website dari manapun. Jadi harus cari lagi ke sumber lain kalau mau cari sumber. And maybe that's all from us. We would like to say thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.